Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amatullah Mufidah dengan NIM 1911111240. Di sini saya berperan sebagai perawat bagian kompres hangat dari kelompok 4 A 2019-2. Saya Salsadita Farizal dengan NIM 19111113100 sebagai perawat fase kerja Tepit Water Sponge. Perkenalkan, nama saya Yuda Pertama dengan NIM 1911112222. Baik, di sini saya berperan sebagai perawat orientasi dan juga terminasi. Perkenalkan, saya Gita Permata Mulya dengan NIM 1911113979 berperan sebagai ibu dari bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, waalaikumsalam. Baik, Bu, di sini perkenalkan, nama saya Perawat Yuda Pertama yang akan bertugas pada pagi hari ini, Bu. Apakah benar dengan Ibu kita di sini? Iya, saya sendiri. Baik, Bu. Sebelumnya saya di sini tujuan saya melakukan tindakan kepada Ibu ini untuk melakukan tindakan kompres hangat dan juga tapping water spoon, Bu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Iya, betul. Baik, Ibu bersedia. Tujuan melakukan tindakan ini, Bu, yang pertama itu untuk mencegah suhu tubuh anak ini agar dalam batas normal, ya, Bu. Iya. Baik, Bu, kita akan melakukannya di ruangan ini lebih kurang 30 menit. Apakah ada yang Ibu tanyakan sebelumnya? Enggak. Baik, Bu, bila sudah jelas kita langsung lanjutkan tindakannya, Bu. Iya. Baiklah Ibu, kita akan mulai melakukan tindakannya. Nah, saya juga akan mengajarkan Ibu ya Bu, bagaimana cara melakukan tindakannya agar Ibu bisa mempraktekannya di rumah. Nah, kita akan mulai dengan melakukan kompres hangat ya Bu. Nah, sebelumnya kan kita harus melepaskan pakaian bayinya. Nah, apakah Ibu ingin melepaskannya sendiri atau perlu saya bantu, Bu? Saya aja. Sini nggak bisa. Iya. Bodongnya di sini aja, Sus. Iya. Sudah ya Bu. Nah, karena sudah dilepaskan pakaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan itu mencuci tangan Bu, agar tetap menjaga kebersihan bayinya ya Bu. Nah, lalu kita harus memasangkan perlak di bagian bawah agar saat kita lakukan tindakan itu airnya tidak tercecer ke bawah ya Bu, jadi tidak basah. Ini ya. Nah, selanjutnya setelah kita pasang perlak, kita bisa tuangkan air ya Bu. Kita sediakan air panas dan air yang ada di baskom. Kemudian kita masukkan air panas agar suhu airnya menjadi suam-suam kuku atau 1 derajat di bawah derajat suhu anak. Lalu kita ukur dulu suhu Abilisya berapa. Kita ukur ya Bu. Ibu bisa mengukurnya di bagian ketiak atau di aksilanya. Ibu bisa jepitkan. Kemudian tunggu sampai termometernya berbunyi. Setelah berbunyi, kita lihat suhunya. Nah, untuk suhu Abilisya itu sendiri 38 derajat Celcius, Bu. Berarti Abilisya itu masih demam. Nah, selanjutnya kita bisa sudah sediakan air suam-suam kuku tadi. Kita bisa ambil handuk atau perlak. Kita handuk sebagai alas untuk selimut mandi, kita pasangkan. Lalu kita bisa sediakan waslap kecil seperti ini Bu. Kita masukkan ke airnya, lalu kita peras.
Lalu setelah diperas, ibu bisa letakkan di bagian area lipatan serta dahi, leher, ketiak, lalu lipatan pahanya ya Bu. Pertama kita letakkan terlebih dahulu di dahinya. Lalu bisa kita letakkan di area ketiaknya ya Bu, lipatan ketiaknya. Kita letakkan. Lalu kita lakukan lagi. Letakkan di sebelahnya. Selanjutnya kita letakkan di lipatan paha ya Bu. Ibu juga bisa letakkan di area lehernya. Nah, setelah seperti ini, setelah kita letakkan handuknya, Ibu bisa lakukan prosedurnya berulang jika waslapnya sudah terasa dingin ya Bu, atau tidak hangat lagi, dan Ibu lakukan tindakan seperti yang tadi. Nah, lalu setelah itu Ibu bisa mengukur suhunya kembali. Kita cek suhunya selama 15-20 menit. Kita lihat apakah sudah terjadi penurunan suhu tubuh anaknya atau belum. Nah, setelah itu Ibu bisa hentikan prosedurnya apabila dirasa suhu tubuhnya sudah turun ya Bu, kembali normal. Nah, lalu Ibu bisa bersihkan alat-alatnya, lalu kita bisa beri kenyamanan pada bayinya. Kita pasang lagi pakaian bayinya. Jika sudah dirasa cukup, kita pasang pakaian bayinya ya Bu. Iya. Kita keringkan sebelumnya menggunakan handuk. Kita keringkan badannya. Lalu kita pakaikan lagi baju bayinya. Ibu mau pakai baju bayinya sendiri atau saya? Ini boleh sama. Iya. Sudah. Nah, baiklah, setelah kita pasangkan kembali bajunya, Ibu bisa bedongkan kembali bayinya. Nah, tindakannya telah selesai, lalu kita bisa mencuci tangan kita kembali. Oh iya. Nah, baik Ibu, tadi kita sudah mempelajari tentang kompres. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara tepit water sponge. Tujuannya juga sama, untuk menurunkan suhu tubuh anak. Iya. Yang pertama, kita ukur suhu tubuh anak menggunakan termometer sampai termometernya berbunyi. Nah, di sini suhu anak 39,2 derajat Celcius. Setelah itu kita bisa pasangkan perlak dan kita beri handuk selimut mandi. Nah, setelah itu kita bisa tuangkan air panas ke dalam baskom yang sudah berisi air hingga suhunya som-som kuku atau 1 derajat di bawah suhu tubuh. Kita bisa ukur dengan termometer air. Nah, karena tadi suhu tubuh anaknya 39,2, mungkin airnya bisa 38 atau 38,2. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan waslap. Kita menggunakan waslap
kita celupkan ke dalam air hangat tadi, lalu kita peras dan kita usapkan pada tubuh anak. Kita usapkan pada semua tubuh anak ya Ibu. Iya. Nah, selanjutnya pada punggungnya juga. Kita dapat mengulangi prosedur ini beberapa kali ketika kulit anak sudah kering. Selanjutnya kita bisa mengukur suhu tubuh anak setiap 15-20 menit menggunakan termometer tadi. Nah, ketika suhu tubuh anak sudah mendekati normal, kita bisa menghentikan prosedur ini lalu kita keringkan anak menggunakan handuk. Nah, setelah itu kita bisa memberikan kenyamanan pada anak, kita pakaikan pakaian anak. Ibu ingin saya yang pakaikan atau Ibu pakaikan sendiri, Bu? Saya aja. Ayo. Selesai. Boleh saya gendong lagi kan? Ayo, boleh Bu. Nah, sudah selesai. Ibu bisa mengulangi prosedur ini di rumah ya Ibu. Apakah Iya. ada yang ingin Ibu tanyakan? Enggak sih, udah itu aja. Baik Bu, kita sudah melakukan tindakan kompres hangat dan juga TP0 tersebut. Sebelumnya apa yang Ibu rasakan Bu setelah kami melakukan tindakan kepada Ibu? Saya merasa lega sih, karena saya juga jadi tahu kan gimana cara nanganin anak saya kalau anak saya lagi demam. Terus suhu tubuhnya juga jadi lebih enakan sekarang. Baik, Ibu telah menjelaskan apa yang saya lakukan kepada Ibu dengan Ibu merasakan senang ya Bu. Iya. Saya sedikit memberikan saran kepada Ibu untuk terus selalu memperhatikan perkembangan dari anak Ibu dan juga mengecek kondisinya terus ya Bu. Iya. Baik Ibu, kalau begitu apakah ada yang Ibu tanyakan sebelum kita akhiri pertemuan ini Bu? Enggak sih. Baik, kalau begitu kita akan akhiri saja dan kita akan berjumpa di lain waktu untuk membahas pertemuan selanjutnya ya Bu. Iya. Kalau begitu saya izin pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Nars.